Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, mari kita mendengarkan lebih dulu Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang pertama-tama sebagai pengandian, sekiranya kita seperti 12 murid tadi, yang pada saat ini ya kira-kira seperti Bapak Uskup lah. Lalu kita yang sekarang ini, anggap sajalah sebagai prodiakon, anggap saja sebagai pewarta lingkungan atau pewarta di gereja, diberi kuasa, diberi tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan kuasa untuk membebaskan dari setan-setan kepada orang-orang yang sedang sakit. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara? Mungkin perasaannya sangat senang ya, mempunyai kekuatan seperti itu, mempunyai kuasa seperti itu, mempunyai kelebihan seperti itu. Bisa mengusir setan atau menguasai setan-setan dan bisa menyembuhkan orang sakit. Suka sekali bukan? Sangat suka. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus itu menginginkan kepada para rasul yang 12 tadi itu untuk mewartakan kerajaan Allah. Tugas utama mereka adalah mewartakan kerajaan Allah. Sekarang ketika saudara-saudara kita semua yang tadi diandaikan sudah mempunyai kuasa, tenaga yang dari Tuhan, lalu apakah kita senang menerima tanggung jawab perutusan itu, mewartakan kerajaan Allah? Apa kita sudah siap? Apa kita berani? Kita akan melanjutkan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika mewartakan itu, kita jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat dan bekal, roti, uang, dan seterusnya. Lalu datang ke suatu rumah. Kalau di rumah diterima, suatu rumah diterima, lalu kita tinggal di situ. Kalau misalnya tidak diterima, kita keluar dari kota itu, lalu mengebaskan debu kaki kita. Berarti kita tidak membawa apa-apa. Berarti kita tidak mempunyai serep apa-apa, cadangan apa-apa untuk baju kita, untuk makan kita. Mungkin saja
Kita percaya bahwa kalau kita misalnya bisa mengobati orang, bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan dari orang-orang, kita terjamin lah. Nggak usah beli, terjamin lah. Tetapi bahwa nanti ada juga orang yang tidak suka. Dikatakan di sini, yang menolak, yang tidak mau menerima, itu pasti ada. Coba bayangkan, misalnya Bapak, Ibu, Saudara itu mempunyai kekuatan seperti itu, berani tidak mewartakan di kampung-kampung. Terus yang kita wartakan apa? Kerajaan Allah yang seperti apa? Atau pewartaan Injil kita itu pewartaan Injil yang seperti apa? Yang bisa kita wartakan. Benar kita bisa menyembuhkan orang. Benar kita bisa mengusir setan. Tetapi bukankah Tuhan Yesus pun harus mati disalib karena tidak diterima oleh bangsanya sendiri? Kurang apa Tuhan Yesus itu baiknya dengan umat manusia? Tetapi dia harus menderita, harus mati dengan kesengsaraan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, 12 rasul itu lalu pergi menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Sekali lagi, tadi hanya merupakan pengandian. Tetapi kalau betul, kita beranikah? Kita kecil-kecilan saja mewartakan Injil kepada teman-teman, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Belum tentu kan kita berani. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah renungan saya, inilah sharing saya. Semoga menjadi bahan juga renungan bagi saudara-saudara yang terkasih. Amin. Berkah dalam.